Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Saya akan bahas tentang Rohingya lagi guys, karena bagi saya cukup banyak yang harus dibahas tentang Rohingya. Jadi saya sedikit kritik dengan ada orang yang mengatakan begini ya. Jadi gini, di YouTube itu kan ada pilihan guys ya, settingan bahwa ada komentar yang kasar, yang parah gitu guys, yang tidak betul-betul nggak layak tampil lah, itu akan punya pilihan kita tuh untuk nyortir. Kita tuh bisa review dulu sebelum kita tayangkan. Nah itu saya terkejut ketika saya cek kan, ternyata ada loh orang-orang yang komentarnya sangat kasar, brutal gitu kan, tidak punya akhlak, etika tuh ada. Nah itu kasarnya menyangkut Rohingya. Jadi mereka mengatakan, ini mengatakan ya, salah satu poinnya adalah di luar, saya nggak ngomong kata kasarnya ya, tapi salah satu poin yang sampaikan yang tidak masuk bagian kasarnya, karena kan komennya cukup panjang gitu. Dia bilang begini, pansen aja videomu sepi, habis kamu dukung asing sih gitu kan, dukung asing gitu kan. Guys, terus terang saya tidak peduli, mau YouTube saya sepi, mau rame, saya nggak peduli. Yang saya pedulikan adalah kemanusiaan, keadilan, kebenaran ya. Mau YouTube saya sepi, rame, itu bukan urusan saya. Rezeki tangan Allah guys, saya tidak peduli. Selama lisan saya menyampaikan kebenaran, kebaikan, keadilan, saya sudah puas ya. Rezeki tangan Allah. Saya tidak pernah mau ngotak-ngatik rezeki ya. Dapat banyak view alhamdulillah, sedikit juga alhamdulillah. Semua saya serahkan semua Allah. Yang penting saya sudah dapat bagian saya di akhirat. Itu tujuan saya ya. Jadi ada mau ngomong ya pantesan video sepi, dan nonton pun nggak apa-apa bagi saya. Yang penting saya sudah menyampaikan kebenaran gitu guys, keadilan ya kan. Nah, jadi memang sih pengaruhnya kalau nggak nonton berarti pesan saya nggak sampai gitu. Tapi ya gimana lah, yang penting kita usaha kan, kita usahakan menyampaikan kebenaran dan keadilan. Nah, oke, kita skip di sini. Jadi kita akan bahas tentang sejarah Rohingya. Nah, kalau kita baca literatur sejarah, sebenarnya mereka ini adalah berasal dari India dan Bangladesh. Jadi orang-orang ini adalah asalnya berasal dari India dan Bangladesh. Nah, kalau kita tarik lagi, tentu kita semua berasal dari Nabi Adam. Nah, jadi kita tahu dulu itu dunia nggak seperti sekarang, negara-negara nggak seperti sekarang. Dulu kita belum mengenal namanya paspor, visa, kita belum mengenal. Semua itu bebas keluar masuk negara manapun. Dulu ada jadi pedagang, ada yang jadi ya macam-macam lah. Ada yang ngungsi juga. Dulu bebas guys, belum ada negara seketat sekarang yang harus ada paspor, visa. Ini kan baru-barunya adanya berapa puluh tahun terakhir ini gitu kan. Nah, jadi dulu tuh beda sama sekarang. Apalagi dulu tuh terpecah belah. Kita dulu belum berbentuk Indonesia, masih kerajaan-kerajaan gitu kan. Jadi belum ada kesatuan negara Indonesia. Juga tempatnya juga gitu. Malaysia itu masih berupa kerajaan, di tempat lain juga terutama Myanmar itu masih berupa kerajaan gitu kan. Masih terpecah belah guys. Belum ada persatuan dan memang belum ada aturan seperti sekarang. Jadi paspor bisa. Jadi dulu itu tidak ada legal ilegal, nggak ada. Semuanya legal karena belum ada kebutuhan kesehatan seperti paspor dan visa. Nah, jadi waktu itu ada eksodus dari Bangladesh dan India dari mulai tahun 1700-an akhir, jadi sampai lalu sambung 1800 awal hingga tahun 1960-an. Jadi India Bangladesh ke Myanmar. Gitu kan. Nah, jadi dan bukan hanya mereka, semuanya guys. Ada orang Cina datang ke Indonesia, ya. Ada orang Cina yang ada di Indonesia ini, itu mereka juga sama kayak Rohingya dulu. Mereka juga merantau dari Cina datang sana. Rohingya merantau dari mengungsi atau merantau dari Bangladesh India. Orang Cina merantau dari Cina. Di sini juga ada orang Arab. Mereka datang dari Arab ke sini. Juga ada orang macam-macam lah guys ya. Orang Barat juga ada kan, orang Korea bahkan ada. Nah, jadi wajar di mana-mana tuh orang tuh begitu guys. Gitu. Nah, kan ketika mereka tuh sudah punya menetap situ berpuluh-puluh bahkan ratusan tahun kan, mereka harusnya punya hak untuk tinggal di situ. Karena mereka adalah sudah mengelola tanah itu, gitu loh. Ini kan ingat sekali lagi ya, prinsipnya adalah ini bumi milik Allah, ya. Bumi milik Allah, memang kita terikat oleh aturan negara pemerintahan. Tapi jangan lupa, basicnya bumi ini adalah milik Allah. Sebelum negara-negara itu mengkapling-kapling, ya. Sebelum kita tuh mengenal ada namanya surat hak milik, itu dulu nggak ada, guys. Bumi milik Allah, ya. Kita aja yang mengkapling-kaplingnya, gitu kan. Nah,
Jadi semua terjadi begitu. Makanya kita mengenal di Indonesia ini ada banyak suku, suku Cina, suku Arab, suku Jawa, Batak, Medan, Eropa juga ada, Korea juga ada, macam-macam gitu guys. Di Papua juga ada tuh kan yang kulit hitam kan. Jadi macam-macam guys. Ada yang rambut keriting gitu kan, yang lebih orang Afrika, ya itu jadi banyak macam gitu kan. Ada yang kulit kuning, kulit merah, macam-macam. Kulit merah nggak ada kayaknya, itu Indian ya. Yang penting macam-macam lah guys. Nah, jadi tadi sama kayak kita di sini, ada orang Cina di sini, sama orang, ada bayangkan ya, kejadiannya kan mereka itu kan di Myanmar tuh dianggap bukan orang asli Myanmar, alias dianggap sebenarnya adalah orang dari Bangladesh dan India. Oke, itu fakta. Tapi mereka ke situ sudah lama, sejak tahun 1700 akhir. Nah, orang Cina kan sama orang Arab gitu juga. Tapi masalahnya kita lebih baik dibandingkan juta militer Myanmar. Kita menerima kan orang Cina sama orang Arab kan, sama orang Eropa lainnya kan, orang Korea kita terima kan. Nah, tapi orang juta militer Myanmar nggak begitu. Mereka tuh rasis guys, rasis. Kita di Indonesia ini menerima semua suku. Ada suku Arab, suku Cina. Di Myanmar kayak gitu. Mereka rasis orangnya. Sehingga yang bukan pribumi, mereka usir, mereka bunuh, mereka bantai, genosida. Sehingga mereka ini lari kemana-mana. Ada yang balik ke Bangladesh, mungkin ke India, ada juga ke Indonesia, Malaysia, dan beberapa tempat lainnya. Nah, jadi sebenarnya nggak boleh kan juta militer Myanmar begitu. Karena Anda bayangkan kalau Anda membolehkan itu, berarti boleh juga dong pemerintah Indonesia tuh dan kita pribumi ini mengusir orang Cina sama orang Arab, kan nggak begitu juga guys. Dan ingat, nggak semua orang Cina sama Arab tuh baik loh, ada juga yang jahat. Tapi kita tak welcome kan, karena kita tuh tahu bukan masalah sukunya, tapi kelakuan oknumnya. Nah, bahkan oknum tuh bisa diperbaiki, bisa dididik, bisa disadarkan, nasihatin gitu kan. Jadi nggak ada manusia itu yang nggak bisa tobat guys, ada. Cuman tentu memang ada beberapa manusia yang memang nggak mau, tapi rata-rata manusia normal kan mau gitu kan. Nah, jadi mereka itu ya itulah terjadi. Mereka mengungsi balik ke Bangladesh, ada ke Indonesia, ke Malaysia. Jadi itulah sejarah dari Myanmar. Nah, kita kalau kita mau adil, jujur, ya seperti kata saya, kenapa kok kita mau menerima orang-orang Cina, orang Arab, padahal dulu mereka posisinya tidak begitu. Cina itu juga lari dari negaranya karena jajah Jepang, ya kan? Arab juga begitu, ya. Karena Sultan Ismani dulu kan ada juga jadi pedagang juga ada kan. Intinya kita tuh sebenarnya juga banyak imigran. Cuman dulu tidak ada gelap sama terang imigran karena semua itu dulu nggak seperti sekarang syaratnya butuh visa dan paspor gitu kan. Dulu tuh masih butuh kerajaan, semua orang bebas suruh masuk asal baik sudah gitu kan. Jadi masa kita tuh mau membeda-bedakan gitu kan? Kita menerima orang Cina, orang Arab, orang lain, tapi kok orang Rohingya nggak mau gitu loh, ya kan? Seandainya pun mereka tuh mau jadi warga negara Indonesia, kok kita nggak kasih, ya kan? Sementara orang Cina, orang Arab kita kasih, ini kan tidak adil namanya guys, ya. Orang Arab, kalau ada bilang orang Rohingya itu jahat, ya orang Arab jahat juga ada, orang Arab sama Cina jahat. Kenapa dia juga tidak ada protes untuk diusir juga? Jadi kalau poinnya adalah jahat, maka jangan pandang suku. Kalau ada Anda bilang orang Rohingya itu jahat diusir, ya usir juga arti orang Arab sama orang Cina yang jahat-jahat. Kan nggak begitu logikanya guys. Jahat itu relatif. Bukan sukunya jahat, oknumnya jahat. Itu yang harus kita hukum dan kita didik. Jangan yang nggak masalah di ini. Jadi maksudnya adalah bersikap adil lah. Bersikap adil lah. Seperti kita menerima suku bangsa lain, Cina, Arab, Eropa. Lapar juga itu seperti mereka, ya. Apalagi mereka adalah orang-orang yang susah untuk pertolongan. Apa salah mereka tuh mencari kehidupan lebih baik, mau menjadi warga negara Indonesia dan ingin kerja di Indonesia. Kita aja pengen kerja di luar negeri kan, pengen kan, saya pengen nih kalau ada rezeki kerja di luar negeri dengan gaji lebih besar, ya. Nah masalahnya kalau saya masih bisa ngurus paspor, ngurus visa, karena saya punya KTP. Nah mereka gimana? Mereka ngurus KTP di mana? Anda saja ada usir, ya kan? Jadi ini nggak adil, guys. Coba Anda bayangkan kalau kita diperlakukan seperti itu. Anda bayangkan ada banyak TKI kita di luar sana, ya, diperlakukan seperti itu. Kamu bukan pribumi, kamu kok bisa dapat KTP?
ya kan? Kamu pulang-pulang sana gitu kan, apalagi jajannya itu kan, TK kita yang ada jahat juga kan, pulang-pulang sana gitu kan. Nah, kan biasanya gitu logikanya guys. Jadi kita tuh nggak bisa berlaku tidak adil. Jangan memandang hanya suku, ras, agama. Ini bumi milik Allah dan semua orang berhak hidup di bumi milik Allah, dan kita tuh ya harus bisa menerima. Kalau ada yang jahat, kita hukum, kita didik, kita dakwahin, jangan kita usir. Gitu guys. Karena kita telah terbukti sebagai orang-orang yang akalnya baik. Kita terima orang Cina, kita terima orang Arab, kenapa tidak terima orang India? Apalagi jumlah mereka tidak sebanyak orang Cina dan orang Arab. Kalau jumlah banyakan ya, lebih banyak lagi orang Cina dan orang Arab. Kalau pakai logika, lebih banyak orang Cina lagi. Kenapa? Mereka punya banyak uang. Sembilan naga itu yang menguasai siapa? Cina. Kenapa tidak itu yang Anda lebih takutin? Yang punya kuasa negeri ini, punya uang negeri ini, bahkan oligarki itu ya, mereka oligarki itu mengatur pemerintahan. Kita kan tahu itu. Pemerintah kita diatur oleh oligarki. Nah, kenapa tidak itu yang Anda khawatirkan? Kenapa yang lemah ini Anda khawatirkan? Yang jumlah sedikit. Ini kan tidak masuk akal, guys ya. Berpikirlah realistis. Anda boleh waspada melihat ke depan, tapi pakai prediksi analisis yang tepat. Jangan asal-asalan. Jangan berdasarkan kebencian, jangan berdasarkan hawa nafsu. Lebih berbahaya lagi orang oligarki ini, ya, itu lebih bahaya. Mereka kendalikan pemerintah bahkan. Udah berapa banyak korban aktivis yang meninggal, mahasiswa yang meninggal, buruh mama yang meninggal, gara-gara aksi pemerintah yang didukung oligarki ini. Udah berapa banyak? Itu jelas lebih berbahaya. Negara kita dikendalikan oligarki. Kenapa tidak itu ada protes? Yang jelas-jelas faktanya. Ini mereka tidak berbuat apa-apa. Udah ada tuduh macam-macam. Di mana coba pikiran Anda coba? Gimana coba logika Anda? Yang jelas-jelas ini tidak ada lawan, yang ini yang belum terjadi, yang masih halusinasi, sudah ada pelaku itu. Harusnya kalau Anda mau usir mereka ini Rohingya, usir juga itu oligarki itu yang jelas-jelas menyesalkan rakyat. Korupsi, KKN, kendalikan pemerintah jadi boneka, rakyat jadi korbannya, itu yang Anda usir harusnya. Kan mereka orang asing juga itu. Kenapa tidak itu yang lakukan? Nggak berani. Ya, berani sama yang lemah. Memalukan guys. Selalu memalukan. Jangan hanya berani sama lemah. Yang kuat itu sana, hajar. Kalau Anda berani ngajar yang kuat itu saya salut. Anti jempol guys. Anda hebat. Tapi kalau Anda berani sama yang kecil lemah, Anda tidak punya nyali. Gitu. Ya. Orang itu berani karena benar, salah karena takut. Saya berani karena benar. Walaupun saya dibully, dihina, caci maki, walaupun saya tuh dibilang penonton sedikit, nggak masalah. Yang penting saya membela kebenaran, keadilan. Ya, berpihak pada si lemah, ya. Dan mengingatkan agar yang kuat jangan ditindas yang lemah, ya. Apalagi sesama lemah, tindas yang lemah, itu jangan juga. Kita susah, mereka juga susah. Jangan kita tindas mereka, gitu. Apalagi kalau kita kuat nanti, gitu kan. Nah, jadi Anda nuduh orang nanti kuat nindas kita, padahal kita faktanya nindas dia. Padahal kita aja belum kuat dan nindas dia, gitu kan. Apalagi kalau kita kuat gitu. Jadi kalau kita miskin, ya sudahlah. Nggak mau bantu ya sudahlah. Kan masih ada pemerintah, UNHCR. Ya kita nonton aja, gitu kan. Biar aja pemerintah sama UNHCR yang bekerja. Kita jangan ganggu, jangan bully. Itu poinnya guys ya. Sadar diri lah. Kita memang belum mampu, miskin ya sudah sadar diri. Nggak mau bantu, nggak bisa bantu, minimal kita jangan ganggu orang-orang yang mau bantu dan orang-orang yang dibantu. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita hari ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.